Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Elven di channelnya Kudetech, kurang update teknologi. Dan di video kali ini kita akan ngebahas router lagi. Setelah kemarin kita ngebahas router, tapi memang di video pembahasan kemarin tuh lebih difokuskan ke WiFi mesh sistemnya gitu loh. Karena memang di rumah sewa kita ini kan 2 lantai ya kan. Lantai 1 sama lantai 2 itu emang beda gitu kekuatan sinyalnya gitu loh. Dan kali ini kita punya problem baru ya kan. Dimana memang kita kan router utamanya ada di atas gitu kan. Emang kalau di atas tuh internetnya kenceng ya kan, wifi-nya itu kenceng. Tapi kalau udah di bawah itu lambat men. Karena memang di bawah itu tempat editor kita. Kalau di atas tuh studio. Nah editor kita itu di bawah ada 2 PC, yang mana harus nyolok kabelan supaya internetnya kenceng gitu kan. Tapi kan di bawah itu routernya emang router 200 ribuan gitu ya. Emang router murah yang nggak bisa ngasih speed internet yang full. Kita kan pakai internet provider Biznet 100 Mbps. Kalau di atas itu ya kita dapat speednya kenceng ya kan. Tapi kalau di bawah itu cuma dapat speed internet sekitar 35 sampai 40 Mbps doang. Kepangkas 60%. Karena memang router yang kita pakai itu emang router murahan, mamen. Ya kan? Jadi, ya udahlah, kita mau ngebahas sebuah router yang bisa ngasih solusi atas kecemasan yang kita alami saat ini, gitu loh. Dan ini adalah Asus RTAX 57 yang punya fitur unggulan seperti Wi-Fi 6, AI Mesh, dan AI Protection. Untuk detailnya simak videonya sampai akhir, bre. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Ini dia router Asus RTAX 57. Let's go. Router Asus RTAX 57 ini menawarkan fitur rata kanan buat di kelasnya. Router Asus RTAX 57 ini merupakan extendable router yang berarti kalau pengguna punya router Asus dan butuh untuk nambahin coverage area agar lebih luas dan ngeboost performa speednya, router ini bisa jadi solusinya. Kenapa bisa extendable router? Karena punya fitur AI Mesh, bre. Ini fitur bener-bener berguna banget buat kalian yang punya ortu, orang tua, kaya 7 turunan gitu, rumahnya tuh bertingkat-tingkat gitu kan. Jadi kalau misalkan router nggak ada fitur yang namanya mesh system, ya itu berabe banget gitu loh. Kita kudu narik-narik kabel ya kan, dari router utama ke router di lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu misalkan. Jadi berguna banget fitur mesh system ini supaya kalian nggak perlu narik-narik kabel dan nggak perlu banyak yang namanya SSID atau nama Wi-Fi-nya. Sedangkan router Asus RTAX 57 yang udah support fitur AI Mesh ini bisa menghubungkan antar router yang support AI Mesh juga tanpa menggunakan kabelan. Jadi lebih praktis. Dan selain menghilangkan kabelan, fitur AI Mesh juga kasih kemudahan kalau kita lagi naik turun antar lantai tanpa harus gonta-ganti SSID di setiap lantainya. Karena memang dengan fitur AI Mesh, semua router akan menjadi satu SSID. Gokil betul emang fitur yang satu ini. Router Asus RTAX 57 ini udah support Wi-Fi 6 dengan standarisasi IEEE 802.11ax yang punya peningkatan performa hampir 3 kali lipat dibandingkan router Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 juga punya kapasitas bandwidth yang lebih besar dibandingin dengan throughput yang makin meningkat berkat teknologi MU-MIMO atau multiple user, multiple input, multiple output. Nah, kalau di Wi-Fi 5 tuh teknologinya masih SUMIMO atau single user, multiple input, multiple output. Sebagai gambaran, simpelnya nih gini. Router ini kita anggap sebagai pintu tol. Terus kita anggaplah laptop, PC, handphone, ataupun apapun itu yang terhubung ke router sebagai mobil yang antri buat masuk pintu tol. Nah, SUMIMO di Wi-Fi 5 artinya cuma satu pintu tol. Otomatis antrian mobilnya bakal panjang kan? Dan ini penyebab kenapa bandwidth di Wi-Fi 5 lebih kecil. Sedangkan MU-MIMO di Wi-Fi 6 berarti tersedia beberapa pintu tol. Jadi antrian mobil yang lewat bakalan lebih lancar, bre. Terus, router Asus RTAX 57 ini juga udah support dual band yang memanfaatkan band 2.4 GHz dan 5 GHz. Karena lalu lintas datanya terbagi di beberapa jalur. Kita bisa browsing atau gaming dengan lebih sedikit interference atau gangguan. BTW, HP-HP dan laptop terbaru udah support dual band yang artinya router dengan opsi bandwidth 5 GHz bakal berguna banget, bre. Terutama buat kebutuhan gaming ataupun streaming karena punya kecepatan lebih kenceng dibandingkan bandwidth 2.4 GHz pastinya. Terus ada lagi fitur bawaan Wi-Fi 6 yang bikin proses akses data jadi lebih efisien. Namanya adalah OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Buat gambarannya lagi nih, jalur datanya sebagai truk kontainer. Nah, misal ada lebih dari satu device yang sedang mengakses ke lokasi yang sama secara bersamaan. Misalkan di HP ku tuh mau buka YouTube, terus di laptop juga mau ngebuka YouTube, maka ini akan dikirim sekaligus oleh truk kontainer tadi, biar sekalian aja gitu loh. Jadi kinerja router bakal lebih efisien dan bandwidthnya nggak terbuang sia-sia. Beda sama Wi-Fi 5 yang masih OFDM
atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, yang kalau digambarkan lagi dengan truk kontainer, artinya satu device, satu truk kontainer, bikin lalu lintas padat dan akhirnya lemot lah tuh jaringan. Nih yang sering komplain ya kan. Nah, sekarang kita setup dulu nih routernya biar bisa dipakai. Pertama, pasang dulu kabel powernya, terus hubungkan router Asus RTX 57 dengan modem bawaan provider pakai kabel RJ45 bawaan yang ada di paket pembelian. Kalau misal kurang panjang, ya tinggal beli yang lebih panjang kabelnya. Jangan lupa pasang kabelnya di port 1 ya. Selanjutnya, kita setup pakai HP aja biar lebih praktis gitu. Ada dua cara nih. Cara terbaru bisa pakai cara easy setup dengan scan barcode yang ada di video ini atau di bagian bawah unit router dari Asus. Easy setup ini bakalan hadir di semua unit router Asus per Oktober nanti. Atau cara kedua bisa juga via aplikasi Asus Router App yang bisa kalian download di Play Store ataupun di App Store. Kalau udah masuk, pilih setup new router. Nanti bakal muncul tuh nama routernya. Kalau di kita namanya Asus_90. Sambungkan deh. Terus pilih get started. Lanjut klik next. Terus create SSID atau nama WiFi kamu. Kalian sama password WiFi-nya bre. Selanjutnya bikin username buat login ke routernya. Tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Dan udah deh, router dari Asus RTX 57 siap digunakan. Di Asus Router Apps ini, kita bisa monitoring device yang terhubung secara real time. Bisa lihat traffic statistik secara real time juga. Instalasi AI Mesh juga bisa dari aplikasi ini. AI Protection juga ada di pengaturannya. Ini tuh fitur eksklusif yang cuma ada di router Asus aja bre, yang mampu ngeblok malware gitu loh. Kalau AI Protection-nya kita aktifin, terus kita coba buka website yang terindikasi terdapat malware. Contohnya di sini aku coba akses wicar.org, sebuah website yang khusus buat ngetes malware. Maka bakal muncul peringatan kalau ada malware dan bakal ngeblok kita buat akses websitenya. Ini penting banget sih, apalagi buat para orang tua kita yang kudet soal virus beginian. Tenang aja bre, fitur ini berlaku seumur hidup dan tentu aja gratis buat user router dari Asus aja tentunya. Terus kalau ada bocil di rumah kalian, bisa disetting parental control. Fungsinya, router bakal ngeblok akses device yang ditentukan pada jam tertentu. Misalnya jam 10 malam sampai jam 6 pagi, biar bocil tidurnya teratur gitu loh. Tapi kalau bocilnya bandel, ngotot minta main HP mulu, masih ada satu cara bre, yaitu dengan speed limiter. Contohnya nih, kita limit speednya jadi 10 MB per second contohnya. Otomatis akses internet dia jadi lemot dan kesel sendiri kan karena internetnya lemot. Terus ya udah nggak main gadget lagi. Harapannya sih kayak gitu, tapi ya tergantung bocilnya sih. Ada juga bocil yang sabaran gitu kan. Router Asus RTX 57 ini punya desain modern tapi elegan dengan dominan hitam yang diberi sedikit aksen brown atau perunggu di dua garis ini dan emos branding Asus. Dengan tampilan yang nggak begitu agresif seperti router gaming, tapi punya tampang yang lebih sedap dipandang ketimbang router bawaan provider lau. Asus RTX 57 ini tentu aja cocok diletakin di berbagai ruangan terbuka atau open space lah. Misalkan ya ditaruh di ruang tamu, ruang keluarga ataupun ruang kerja yang emang nggak kehalang sama benda gitu loh, nggak kehalang sama tembok gitu, biar ya internetnya tuh lebih stabil dan lebih kenceng aja. Dan untuk di sisi bawahnya itu banyak lubang sirkulasi udara, kan kalian tahu sendiri kalau router itu nyalanya 24/7 maksudnya. Jadi emang perlu sirkulasi udara yang bagus supaya routernya bisa tetap adem dan stabil gitu kerjanya. Di sisi belakang ada total 4 antena pemancar. Lanjut ke I/O portnya, mulai dari kiri ada tombol WPS dan tombol reset. Terus ada tombol power bersebelahan sama port DC-in buat power. Terus ada lagi satu port WAN yang warna biru buat nyambungin ke modem provider dan 4 port LAN yang warna kuning. Adapternya sendiri punya output rating 18 watt dengan 3 pilihan colokan berbeda bre. Selain itu, di paket pembelian kita juga dapat kabel RJ45 sepanjang 1,5 meter sama beberapa dokumen seperti Quick Start Guide dan juga kartu garansi yang punya masa garansi sampai 3 tahun tukar unit. Soal urusan garansi, brand satu ini emang nggak perlu diraguin lagi bre. After sale-nya emang ya juara lah. Jadi pas kita tes router di bawah, itu speednya cuma 35 sampai 40 MB per second untuk speed uploadnya dan speed downloadnya. Jadi pas kita tes nih ya, pakai routernya Asus nih ya, Asus RTX 57, itu speednya bakalan sesuai dengan speed internet provider yang kalian bayar men. Tapi yang paling penting memang dari routernya Asus ini, itu banyak banget fitur-fiturnya. Fiturnya diantara lain ada AI Mesh, AI Protection, ama udah include VPN di dalam router ini. Jadi ya kalau kalian berselancar di internet itu lebih aman lah, terproteksi gitu loh. IP-nya tuh dinamis bisa dibilang. Terus ditambah untuk router ini udah support Wi-Fi 6, dual band, 2.4 GHz dan 5 GHz juga. Jadi kalau kalian terhubung di 5 GHz-nya itu internetnya lebih kenceng, lebih stabil juga bre. Dan untuk kapasitas device-nya bisa lebih banyak ketimbang 2.4 GHz-nya men. Jadi kira-kira itu dia review dari kita mengenai routernya Asus, yaitu Asus RTX 57, dan kesimpulannya apa bang? Oke, pertama untuk harganya. Harga
router ini tuh 1,5 juta. Memang bukan harga yang murah ya, karena memang router yang kita punya aja 200 sampai 300 ribu gitu. Cuma memang router ini menawarkan banyak fitur dan banyak proteksi, mamen. Dan menawarkan juga yang namanya teknologi terbaru, yaitu Wi-Fi 6. Sedangkan router yang kita pakai itu masih single band, masih 2.4 GHz, masih Wi-Fi 5. Jadi nggak bisa ngasih pengalaman internet yang lebih powerful, yang lebih stabil lah bisa dibilang. Jadi kalau misalkan kalian sedang mencari router dengan fitur yang banyak, proteksi yang lengkap, Asus RTX 57 ini bisa ngasih semuanya yang kalian mau. Ditambah lagi fitur AI Mesh, yang mana kalian bisa menggunakan routernya Asus lebih dari satu, tapi SSID-nya tetap satu. Itu berguna banget. Teknologi AI Mesh ini bisa dibilang masih jarang lah, masih mahal bisa dibilang. Nah, kalian bisa dapatkan di router Asus RTX 57 ini. Jadi kira-kira ya banyak banget fitur yang bisa ditawarkan oleh router Asus RTX 57 ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar dah. Kita diskusi ya kan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Shalvian Sakos di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.